Halo Sobat VIP, kembali di podcast pendidikan Bincang Harmoni. Saya Gita Arniani akan memandu kegiatan kita hari ini dan menemani Sobat VIP beberapa waktu ke depan. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan hebat sekali, yang merupakan salah satu dosen muda Undiksa yang menjabat menjadi Koor Prodi PG PAUD. Ini ada Ibu. Nah, Halo, sebelumnya bagaimana kabar Ibu hari ini? Stengkaro baik. Oke, Ibu. Nah, sebelum memulai perbincangan kita kali ini, mungkin Ibu bisa menyapa terlebih dahulu Sobat VIP yang ada di rumah yang akan menyaksikan kita tentunya. Halo Sobat VIP, perkenalkan saya Vina Ari. Saat ini saya selaku Korprodi PG PAUD VIP Uniksa. Senang bisa menyapa teman-teman Sobat VIP semuanya. Dan mudah-mudahan topik kita kali ini menarik untuk kita bahas. Baik, terima kasih Ibu. Nah, Ibu kan Koor Prodi PG PAUD ya Ibu ya. Nah, Ibu sejak kapan jadi Koor Prodi PG PAUD ini dan Oke, untuk sejak kapan jadi Korprodinya sudah di tahun ini ya, di Nggih. bulan Januari kemarin. Oh. Jadi start di Januari 2026. Oh begitu nih Ibu. Selama Ibu menjadi Koor Prodi, gimana sih kesan Ibu terhadap jabatan baru Ibu nih seperti itu? Wow pastinya. Oh Tapi iya, wow-nya itu macam-macam ya bisa iya, Ya, dalam artian kalau saya wow di sini adalah eh, itu amanah ya, pasti yang iya. amanah untuk membawa prodi PG PAUD ini untuk lebih baik lagi, lebih eh, aktif lagi dan lain sebagainya. Lalu untuk ya sejauh ini sangat lancar, syukur-syukurnya di dosen-dosen PG PAUD PIP Undiksa ini karena masih muda-muda semua sehingga kolaborasinya masih enak gitu. Jadi kita enak untuk kolaborasi. Oke, berarti koordinasinya bagus Ya, ya di betul. Prodi PG PAUD. Nah, lalu bagaimana sih, saya pengen tahu sekali Ibu, Mm-mm. perjalanan Ibu menjadi dosen dan Oke. sampai sekarang itu sudah menjadi Koor Prodi PG PAUD Ibu. Ya, perjalanan berarti dari Ya, dari S1 S1, oke. mungkin. Ya, kebetulan S1 saya itu saya S1 PG PAUD di Undiksa juga. Ya, kebetulan saya ambil dulu Denpasar kan ada kelas Denpasar. Iya. Itu di tahun 2010. Selama S1 saya aktif organisasi, jadi sempat juga menjadi ketua HMUPP waktu zaman itu gitu ya, di tahun Oh. 2012 kalau nggak salah. Setelah saya tamat S1, sebenarnya belum tamat, saya sudah ditarik untuk jadi guru. Jadi waktu itu saya sembari menyelesaikan skripsi lalu jadi guru TK waktu itu. Oh. Guru TK, em, It- lanjut. itu TK-nya di mana Oh, Ibu? TK di Ganesha waktu itu. Oh, Ganesha Denpasar. Mm-mm. dekat kampus berarti apa Yap, gimana? di Oh. kampus waktu itu eh, sudah ditarik menjadi guru di sana, mulai aktif untuk menjadi guru dan lain sebagainya, tapi saya ngerasa kayaknya untuk menjadi seorang guru aja kayaknya nggak cukup gitu. Akhirnya saya apa namanya mencoba untuk S2. S2 di sini saya fokuskan untuk ke PAUD lagi. Oh, nggih. Jadi saya merasa bahwa yang menjadi titik saya untuk lanjut S2 adalah di saat beberapa kali saya ikut seminar, saya ikut apa namanya, selain seminar itu workshop gitu ya, Oh, pelatihan. Saya merasa bahwa saya ingin nih menjadi salah satu dari mereka yang ya suka yang menjadi narasumber dan sebagainya, karena kalau hanya menjadi seorang guru saja kan pasti anak-anak saja. nggih. Tapi di saat saya bisa sharing, ini bukan menjadi dosen ya awalnya ya, jadi Iya. saya nggak ada kepikiran sama sekali jadi dosen. Saya ingin bisa berkontribusi lebih banyak lagi untuk PAUD di Bali waktu itu pada umumnya gitu ya. Sehingga saya ingin menjadi salah satu dari narasum itu waktu itu, entah jadi Iya. pengawas, entah pokoknya sudah mikirnya ke sana. Sehingga lanjut ke S2, S2 saya ambil PAUD lagi, mendalami di Nggih. PAUD, S2-nya di Jogja, di UPY. Oh. Itu di tahun 2015. Begitu saya tamat, saya balik ke Bali lagi. Itu saya jadi guru
PAUD lagi. Oh, Jadi di mana guru itu PAUD Ibu? itu di TK Trihita Alam Eco School Oh. di Denpasar juga waktu itu. Sehingga ada bukaan dosen waktu itu jadi PNS, nothing tulus sih ya. Jadi dicoba aja udah, nggak, bukan yang berharap banget juga enggak. Jadi karena sama sekali nggak ada kepikiran buat jadi dosen sebenarnya. Jadi Ah, saya S2 itu bukan goalnya jadi dosen sebenarnya, tapi lebih ke ingin ingin belajar ya berdampak belajar seperti lebih itu ya dampak Bu. dan lain sebagainya, lebih dalam, pengen jadi narasumber itu aja sih sebenarnya waktu itu. Oh. Jadi ternyata lolos di dosen sehingga di 2019 sudah jadi dosen. Berarti Ibu memang waktu dari mahasiswa sudah tertarik terhadap Ya, organisasi-organisasi seperti sudah. Ibu. Jadi setelah Ibu jadi dosen itu, setelah beberapa tahun atau berapa bulan Ibu bisa langsung menjadi koorprodi, Oh, berarti itu ada 5 tahunan mungkin ya. Karena kan ah, dari 2019 saya ini apa namanya, menjadi dosen di dosen ya, Undiksa. masih CPNS waktu itu ya. Ah, Heeh. 6 7 tahun lah kurang lebih ya, saya juga nggak apa. Iya, ceritanya sangat menarik. Saya sangat terinspirasi dari Ibu yang dari awalnya itu suka organisasi, lanjut ingin baru hanya ingin menjadi pemateri Iya. di seminar-seminar atau workshop, lanjut menjadi dosen yang sangat luar biasa sekali, Ibu. Nah, jadi Sobat VIP, nah di dunia pendidikan usia dini ini seringkali kita mendengar dua hal yang diperbincangkan oleh masyarakat luas, yaitu tentang belajar calistung dan bermain. Sebenarnya banyak sekali orang tua yang menginginkan anaknya sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Namun sebenarnya eh, bermain itu juga merupakan suatu proses belajar yang akan meningkatkan kemampuan anak. Nah, dari situ muncul sebuah pertanyaan besar di benak saya, itu sebenarnya bagaimana atau sebenarnya mana yang lebih penting antara belajar calistung atau fokus untuk bermain saja. Nah, jadi untuk membuka diskusi kita Ya. atau ngobrol atau bincang kita hari ini, Bu, saya ingin bertanya sebenarnya sampai sekarang itu banyak perdebatan yang seperti saya sudah katakan tadi. Menurut tanggapan Ibu, bagaimana sih? Kenapa banyak masyarakat yang berdebat terkait mana yang lebih dulu atau mana yang lebih penting antara belajar calistung atau bermain? Oke, ya. Ini sebenarnya sampai sekarang pun ya. Sekarang pun juga di masyarakat gitu masih apa masih memperdebatkan terkait dengan anak saya perlu harus calistung dulu, atau misalkan mungkin nanti begitu tamat harus sudah bisa calistung dan lain sebagainya. Nah, kalau ditanya mana yang lebih bagus begitu ya, kalau saya pasti akan menjawabnya bermain begitu. Kalau saya. Iya. Nah, tapi kenapa saya jawab itu ya pasti ada dasarnya. Nah, kalau misalkan apa namanya, bukan berarti calistung itu nggak penting, bukan ya. Itu juga penting, tapi dengan bermain gitu. Kalau kita kaitkan gitu, dunia anak itu kan dunia bermain. Iya. Dunia anak itu dunia bermain, sehingga belajar anak itu di bermain tadi gitu. Iya. Jadi untuk apa, kalau kita lihat dari segi teori misalkan, anak itu kan dia anak usia dini ya, Iya. terkhususnya itu dia masih di tahapan praoperasional. Jadi masih yang em, bendanya konkret, masih dia secara langsung belajarnya, Iya. pengalamannya masih langsung gitu ya. Lalu kalau kita lihat lagi di tahapannya Vygotsky misalkan, Iya. apa namanya, teorinya Vygotsky itu yang di titik apa namanya, di titik kata itu adalah anak itu belajar melalui interaksi sosialnya ya, jadi melalui pengalaman yang bermakna atau mungkin apa aktivitas yang bermakna, sehingga dengan bermain itu ya, bermain itu kan dia pengalamannya langsung ya kalau Iya, anak ya, jadi bermain. langsung, terus have fun juga kan, Iya, fun apalagi dia. kalau misalnya sama teman-temannya Iya banyak. benar, secara tidak langsung aktivitas bermain itu adalah belajar yang secara alami sebenarnya gitu. Jadi calistung sendiri bisa dikenalkan melalui bermain tadi. Jadi Iya. kalau saya pribadi akan dibungkusnya itu, calistung itu dibungkus dengan bermain tadi. Jadi bukan berarti calistungnya yang ditonjolkan, tapi bermainnya, Bermainnya. aktivitas bermain.
Berarti seperti bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain. Jadi bermain Iya, sambil belajar betul. kalau untuk anak-anak di usia Usia dini. dini. Nah, namun di masyarakat itu Bu, banyak sekali saya lihat orang tua itu lebih menuntut anaknya itu agar Iya, sebelum sekolah itu sudah bisa membaca, iya. menulis, menghitung. Kira-kira kalau dari perkembangan anak, bagaimana Mm-mm. bagaimana sih itu? Apakah itu memiliki pengaruh atau dampak ya untuk Ya, anaknya itu? ya, eh, pasti ada ya, pasti ada berdampak. Karena kalau misalkan untuk di anak usia dini itu, dia masih masih ditumbuhkan rasa ingin Ingin tahunya, tahu. ya. Rasa ingin tahunya harus juga tinggi. Itu yang harus kita apa pancing gitu ya, stimulus. Rasa ingin tahu, lalu juga eksplorasinya dia, ya, Iya, berarti. bereksplorasi, bereksperimen, menjelajah dan lain sebagainya. Nah, mungkin kenapa bisa ada beberapa mungkin orang tua gitu ya yang Iya, menginginkan anaknya bisa calistung gitu, itu sebenarnya wajar saja. Wajar iya, itu kenapa? Karena mungkin masyarakat kita terkadang masih melihat bahwa bisa menulis, bisa menghitung, itu ya bisa membaca, itu dianggap pintar. iya. Itu Banyak ya. sekali anggapan di masyarakat kalau anak kecil udah bisa membaca, menulis, Iya, menghitung. Oh, ini anak pintar pintar berarti. gitu. Padahal kalau kita lihat gitu ya sesuai dengan prinsipnya PAUD sendiri, anak itu harus menyeluruh untuk dari segi perkembangannya, ya Oh, dari iya. segi interaksi sosialnya, sosialisasi sosial dengan temannya, interaksinya, lalu juga bagaimana kemandirian. Nah, itu yang harus juga kita tanamkan kan, kita Iya, ajarkan kemandiriannya dia, lalu juga bagaimana dia belajar untuk menjadi apa untuk bagus teamworknya dia, ya untuk iya. belajar Kerjasama kerjasama antar begitu ya, tim ya. memecahkan solusi kan itu Iya. yang kita tanamkan sebenarnya. Kalau kita apa namanya sandingkan atau bandingkan begitu ya, em, pemahaman, saya yakin kalau misalkan orang tua paham akan prinsip PAUD begitu ya, anak usia dini begitu, saya yakin perbedaan pandangan ini itu tidak akan terjadi secara apa namanya jauh Signifikan gitu ya, jauh ya, ya. ya. Jadi ya saya sangat mewajarkan, saya pun juga jadi orang tua juga pasti akan, saya ingin anak saya Anak juga saya sudah bisa. bisa. Tapi karena saya juga paham terkait dengan prinsip PAUD, yang saya utamakan pasti adalah keterampilan basicnya dulu, Iya. dari kemandiriannya dia, sosialnya dia, ya. Lalu juga bagaimana cara berpikir atau memecahkan masalahnya, itu yang pasti diutamakan. Baik, berarti bukan hanya sekedar belajar saja, tapi eh, anak-anak itu bisa bermain, nantinya akan menumbuhkan kemampuan-kemampuan lain Iya, seperti kerjasama, lalu cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, seperti itu, nggih, Ibu. Lalu itu kan harapan orang tua mm-mm. kepada anaknya Iya, itu iya. bisa dibilang wajar dan bahkan sangat banyak ya orang tua Mm-mm. seperti itu. Namun kalau kita sebagai calon guru atau nantinya kita menjadi guru anak usia dini, Mm. bagaimana sih cara kita menanggapi orang tua yang seperti itu? Atau apa sih yang bisa kita lakukan agar setidaknya anak itu, kalau saya pikir ya kalau Mm-mm. misalnya dipaksa seperti itu, apakah dia kan tertekan? Itu Mm-mm. apa cara kita atau tips atau bagaimana? Oke, ya tadi sebenarnya kembali lagi ya ke dampaknya ya, kalau kita Iya, terlalu terlalu maksa begitu memaksa. ya, eh, pasti anak itu akan merasa tertekan, iya. Lalu juga anak itu akan, takutnya itu adalah takut belajar jadinya Oh untuk iya, kedepannya gitu ya, karena kan sebenarnya di usia anak usia dini itu kan masih kalau kita lihat di teorinya Erikson itu, apa namanya inisiatif versus guilt ya, jadi ada inisiatif sama versus rasa bersalah. oh Jadi iya, itu masa-masa anak itu udah mengeksplor dan lain sebagainya, sehingga di saat kita memberikan ini ya belajar, iya. ini Terus membaca dijejeli ini materi. ya, itu anak tuh akan merasa tertekan, Iya, lalu juga dia tidak senang, takutnya ya tidak senang dengan, oh ini belajar pembelajaran. ya, takutnya jadinya bukannya muncul rasa inisiatifnya dia, Iya, rasa ingin tahunya, jadi tertutup gitu. iya. Nah,
Jadi bagaimana nih kita apa namanya supaya anak itu senang, ya itu tadi kita bungkus dengan permainan tadi, dengan permainan yang menyenangkan, dengan aktivitas yang tentunya kalau mungkin orang-orang melihat ini banyak sekali ya yang terjadi di masyarakat. Orang-orang itu melihat bahwa guru PAUD itu hanya tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, Ya. gitu ya. Oh, disuruh nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, udah selesai gitu. Iya. Padahal sebenarnya kita membuat lagu, kita membuat apa namanya aktivitas itu ya pasti melihat dari tahapan perkembangan anak itu sendiri, tahapan perkembangan anak, lalu melihat juga segala aspek perkembangannya, baik itu kognitifnya, fisik motoriknya, lalu bahasa dan lain sebagainya, sehingga bukan hanya satu aja. Kalau kita ngomong challenge kan pasti ada salah Iya, satu aja. calistung aja. Ada aspek perkembangan anak tuh, perkembangan anak sendiri itu menyeluruh ke sana sini dia. Iya. Gitu. Jadi kita ngomongin kognitif terkait dengan numerasi misalkan angka dan lain sebagainya, itu nanti ujung-ujung kognitif ini kan ada angkanya, ada pemecahan masalahnya, ada macam-macam Iya. gitu. Itu yang diinginkan, sehingga kalau misalkan untuk mahasiswa gitu ya, kalau kita di VG PAUD PAUD. Fit itu VG PAUD Fit Undiksa itu mempersiapkan mahasiswa itu untuk apa namanya, mempersiapkan aktivitas permainan yang menyenangkan untuk Iya. anak. Jadi sehingga anak itu tidak merasa belajar Iya, gitu. berarti Jadi di dalam otaknya itu saya sedang bermain iya, ini, anak itu seru sedang sekali. bermain, benar. Jadi dia tidak takut dengan belajar Iya. gitu. Jadi kalau misalkan apa matanya, kalau di kami itu ada mata kuliah yang salah satunya adalah mata kuliah bermain dan permainan ya. Bermain kalau sekarang mungkin diganti pakai namanya bermain anak usia dini, itu adalah mata kuliahnya khusus begitu ya. Iya. Kebetulan saya mengampu juga, sehingga mungkin kelihatannya oh kok enak sih mata kuliahnya bermain gitu ya. Ya itu tadi, karena memang kita mempersiapkan mahasiswa atau mungkin calon guru begitu untuk siap di lapangan nanti dengan aktivitas bermain yang beragam, yang menyenangkan. Biar anak itu dia fun tadi. Iya, berarti biar dia juga tidak merasa tertekan. Ih, Iya, saya banyak sekali dikasih betul. tugas sama guru saya, ibu gini ini. Betul. Berarti kayak kita memberikan rasa nyaman dulu kepada anak itu agar dia itu bisa seperti, oh saya cuma bermain aja kok ke sekolah, senang banget bisa ketemu teman-teman, bermain gitu. Namun ada juga pertanyaan seperti contoh yang bisa misalkan orang tua lakukan atau guru di luar jam sekolah gitu. Misalnya seperti hal-hal sederhana, contohnya itu gimana sih Bu cara bermain tapi bisa sambil belajar gitu. Contohnya tadi. Contohnya. Iya. Banyak juga ya sebenarnya. Oke, Iya. sebentar. Yang simple atau paling yang simple, oke. kira-kira bisa kita lakukan di mana aja Ya. Ibu? Yang biasanya kalau saya lihat anak-anak paling banyak, paling sering mereka lakukan itu adalah menyusun benda biasanya. Itu sering sekali saya amati anak-anak itu, termasuk kadang kita pun secara tidak sadar itu pasti kadang benda itu ya di apa gitu disusun-susun gitu ya. Nah itu makanya kalau misalkan di PAUD sendiri itu pasti akan ada balok-balok. Nah itu permainan seperti itu pun juga membantu anak begitu ya, dia bermain balok, tapi sebenarnya dia juga belajar memecahkan masalah. Iya, kenapa seperti itu? Contohnya misalkan dia main balok, dia membangun istana atau bangun rumah atau bangun jembatan atau apapun lah. Jadi dia bangun jatuh, bangun lagi jatuh. Di situ anak tuh penasaran gimana caranya biar bisa berdiri, kan masih gitu. Jadi dia ngambil benda yang lebih besar atau mungkin lebih kecil, oh jatuh lagi. Jadi dia trial error nih, coba segala macam. Di situ kita lihat anak ini sudah mampu belajar untuk keseimbangan benda sebenarnya. Keseimbangan benda, iya Ibu. Jadi kan dia belajar untuk bagaimana menyeimbangkan benda ini supaya menjadi istana Jembatan, atau mungkin istana. ya apa yang imajinasinya dia gitu kan, kreatif jadinya. Makanya terkadang dari plastisin pun juga bisa. Iya, plastisin sangat mudah dibeli, bisa murah juga untuk bisa di rumah gitu ya. Nah, itu slime, nah itu sejenis lah itu. Jadi bisa digunakan bahkan apalagi Lego.
Ya, Lego itu Mm-mm. sebenarnya sedang viral ya, Bu. Iya, Lego viral. di permainan. Tapi ada juga Lego-Lego yang kecil itu kira-kira untuk anak aman atau tidak ya, Tidak, Bu? oke. Kalau untuk aman atau tidaknya sebenarnya versi ya, anak itu kan masih suka ini ya. Ya, kadang gigit Ya, atau bahkan parahnya lagi ada ditelan nah gitu. itu. Jadi mungkin tidak yang terlalu kecil size-nya, Ya, lebih menyesuaikan anak lah. Mungkin ya. ya besar pun nggak apa bagus ya, lebih besar karena kan anak itu dia masih belajar motorik halusnya ya. Oh, Jadi untuk melepaskan, memasang begitu. Jadi iya. kalau misalkan kecil tuh Agak sulit, sulit, sulit dia lebih sulit. Jadi kalau bisa yang ukurannya lebih lebih besar lah. besar. Mm-mm. Besar ke sedang ke besar Sedang berarti besar ya. betul. Kecuali anak itu memang sudah bagus motorik halusnya, Iya. sudah bisa membedakan ini makan apa ini bukan tidak boleh dimakan nih. Nah, Iya. itu bisa. Oh, baik Ibu. Berarti kita juga dapat melakukan permainan-permainan sederhana Iya, sebenarnya, bisa bisa. bahkan di rumah dengan sebenarnya biayanya nggak banyak Tidak untuk banyak. menyenangkan anak dan kita tidak akan membuat anak itu merasa tertekan, tapi dia tidak sadar bahwa dia sedang belajar Iya. untuk ke hal yang lebih baik lagi. Nah, tapi kita berbincang tentang guru, tentu mereka sangat penting dalam memahami cara belajar anak tentunya Ibu. Ya. Lalu bagaimana mahasiswa itu selain yang sudah Ibu jelaskan, ada nggak lagi keterampilan-keterampilan yang diperlukan yang mungkin beda dari atau misalnya kalau kita tidak di prodi PGSD kita nggak akan tahu nih keterampilan ini yang bisa kita kasih ke anak murid atau saat kita mengajar. Apakah ada nih? Ya, tentunya pasti ada ya. Ya. Karena baru minggu lalu saya tanya di teman-teman gitu terkait dengan apa yang kalian rasakan selama beberapa semester di prodi PG PAUD begitu kan. Dan mereka itu rata-rata menyampaikan bahwa ternyata cukup ini ya apa namanya kompleks untuk pembelajarannya karena kan dipikirkan lebih mudah dan Iya, lain kadang sebagainya. Iya. bermain saja anak-anaknya. Saya bermain, kita benar. apa dipelajarin gitu. Nah ternyata ya itu tadi untuk mempersiapkan anak karena ini kan fondasi dasar banget ya anak Iya, usia dini. anak usia dini sangat-sangat Ibaratnya fondasi. spons gitu ya, jadi semua diserap gitu. Kita Iya. kasih air bersih diserap, Kita kita kasih kasih air air kotor, kotor tetap diserap. diserap gitu ya. Jadi kita lah yang apa namanya yang berusaha untuk memberikan air yang bersih kan gitu kan supaya bagus nih sponsnya kan seperti itu. Nah jadi otomatis untuk mempersiapkan anak ini ya tidak boleh hanya sekedar main-main begitu ya. Jadi memang betul-betul kita dari dalam, dari hati nurani yang paling dalam, kita betul-betul apa namanya memang ingin gitu ya berkontribusi untuk mencerdaskan anak bangsa untuk kedepannya begitu. Nggak bisa kita lihat sekarang tapi nanti gitu. Nah, jadi untuk di PAUD sendiri itu persiapannya ya cukup kompleks juga dalam artian mereka diajarkan tadi mempersiapkan aktivitas permainan segala aspek permainan supaya tidak hanya sekedar bermain saja tapi bukan hanya hiburan saja tapi betul-betul menjadi sarana pembelajaran untuk anak. Lalu mempersiapkan APE ya jadi alat permainan edukatif jadi media-media pembelajaran itu disiapkan karena itu tadi kita balik kita nggak bisa kalau misalkan saya ngobrol dengan tanpa media bisa aja nih gitu kan Bisa aja, tapi kalau dengan anak iya kita harus punya media gitu biar anak itu kebayang karena anak itu untuk imajinasi memang betul mereka cukup cepat ya luas gitu tapi terkadang sangat luas. iya kita harus kasih tahu dulu ini loh namanya mobil baru dia bisa berimajinasi. Tapi kalau misalkan kita ngomongin kereta tanpa dia melihat kereta, bingung dia. Kereta itu apa bagaimana? Mungkin dia imajinasinya dia lain bukan bentuk kereta jadinya. Iya, berarti kita harus mempersiapkan juga kayak banyak alat-alat peraga atau kayak media-media seperti itu agar anak dapat membayangkan atau oh kalau mobil nih seperti ini, kalau jalannya kayak gini, kereta kayak gini gitu ya Bu ya. Ditambah juga mahasiswa diminta untuk
kita juga ada micro teaching ya. Iya. Teaching itu wajib, termasuk juga ke lapangan. Jadi beberapa kali mahasiswa juga sering ke lapangan. Kita kan ada sekolah juga ya Iya. di PAUD di Jatayu ya. Nah itu beberapa kali sudah dapat juga mahasiswa di sana untuk observasi, untuk melihat bagaimana secara langsung, termasuk juga TK-TK yang lain. Jadi mereka diminta untuk tidak hanya sekedar teori atau tidak di kampus saja, tapi juga di lapangan. Baik Ibu, berarti sebenarnya bukan hanya calistung saja ya Bu ya, tapi banyak sekali materi-materi tentang perkembangan anak itu misalnya yang harus dipahami oleh calon guru PAUD seperti itu Ibu. Nah, lalu mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir kita pada bincang kali ini Ibu. Nah, adakah Ibu pesan untuk Sobat VIP atau siswa yang bakal tertarik atau ingin bergabung nih dalam program studi PG PAUD ini, Bu? Oke. Dan satu lagi, Bu, kenapa siswa tersebut akan memilih PG PAUD? Apa sih yang beda dari PG PAUD Undiksa ini, Bu? Oke. Ya, untuk apa tadi terkait dengan kenapa harus memilih PG PAUD Undiksa? Ya. Oke. Ya, kenapa harus memilih PG PAUD Undiksa? Yang pertama, kami sudah unggul, ya. Kami sudah terakreditasi unggul, lalu juga dosen-dosennya juga sudah kompetensinya sudah sesuai dengan bidangnya, gitu ya. Dari segi psikologi, dari segi bidang PAUD, ya. Jadi memang sudah expert di bidangnya seperti itu. Lalu juga kegiatan kami juga kerjasama dan lain sebagainya itu sudah cukup luas juga begitu ya. Apalagi kalau kebetulan kita ada di bawah PIP ya, di Fakultas Ilmu Pendidikan, yang notabene Fakultas Ilmu Pendidikan merupakan fakultas yang unggul begitu ya. Jadi peringkat 1 kemarin di Undiksa, sehingga berimbas juga kepada semua prodi, dan itu tidak diam saja tapi semua bergerak gitu. Lalu kami juga di sisi lain adalah terkait dengan pembelajaran begitu, dari segi fasilitas, dari segi pembelajaran, praktisi juga kami setiap semester itu selalu mendatangkan praktisi yang expert di bidangnya, sehingga anak-anak itu mahasiswa tidak hanya belajar dengan dosen saja atau mungkin dengan secara teori saja, tapi mereka juga bisa merasakan ternyata kayak kemarin salah satu contohnya dari guru ada, terus ada dari yayasan ya kalau nggak salah itu juga ada. Jadi mereka itu terbuka begitu, sehingga ternyata untuk berkontribusi di PAUD itu tidak hanya menjadi seorang guru. Hanya guru saja, jadi tidak seperti itu. Ternyata bisa juga ya berbidang-bidang lain. Termasuk juga lulusan kami itu kan di BGTK ya kalau nggak salah ya, di bawah di Bali itu ada. Lalu juga di BKKBN ya kalau nggak salah itu ada juga, sehingga ini juga membuka peluang begitu, termasuk juga ini guru kelas dasar ya, guru di SD, P3K, guru SD tapi yang kelas rendah itu juga seperti 1, 2, 3 seperti itu ya, kelas 1 terutama ya, karena kan peralihan jadi ini lulusan kami cukup beragam, sehingga tidak nanti jadi guru gitu, tidak melulu begitu ya, tidak melulu ya, salah satunya juga saya kan. Jadi saya juga memang awalnya berangkat dari guru, tapi pada akhirnya juga dosen. Saya selalu bilangnya pendidik lah. Berarti prodi ini memiliki peluang yang sangat besar ya, bukan hanya sebagai guru saja, tapi banyak sekali bidang-bidang yang bakal kita dapat kalau kita ikut di prodi PG PAUD ini tentunya. Nah, terima kasih Ibu atas jawaban dan penjelasannya yang sangat luar biasa. Nah, tidak terasa Sobat VIP, kita sudah berada di penghujung sesi bincang kali ini. Semoga perbincangan kali ini membawa pengalaman, lalu membuka wawasan kalian dan bukan hanya sekedar bincang-bincang semata tentunya. Nah,
Sekian yang dapat kami sampaikan, saya dan Ibu Vina. Nah, saya Gita Adnyani pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama narasumber-narasumber hebat lainnya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Saya tunggu ya di PG Outfit Undiksa. Nggih, Bu.